準備はいい? Ikuyo. 1, 2, 3, let's go! Minna, yahoo! Hari ini kita akan membahas pola kalimat dari buku Nihongo no Ryoko Shiken N3 lagi ya. Kali ini kita akan membahas 3 pola kalimat, yaitu tada, tadashi, dan motomo. Kita mulai dengan pola kalimat tada ya. Tada digunakan saat adanya pengecualian pada pernyataan sebelumnya. Jadi berlawanan dengan kalimat sebelumnya. Tada juga lebih sering digunakan untuk percakapan sehari-hari. Jadi ini bentuknya informal minasang. Kalau dalam arti harfiahnya itu bisa namun, hanya saja, cuma. Nah, biar makin jelas kita pakai contoh kalimat dari buku ya minasang. Hihihi, kono doku no ringo wo tabetta ra shirayuki hime wa mou nidoto ikikaeranai yo. Shinde honda yo. Tada, ouji ga kishu wo suru to ikikaete shimau kara ki wo suke nakereba ikenai ne. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya, hihihihi, jika putri salju memakan apel beracun ini, dia tidak akan bisa hidup kembali untuk kedua kalinya. Aku ingin dia mati. Hanya saja, jika pangeran menciumnya, dia bisa hidup kembali. Jadi, aku harus berhati-hati. Nah, jadi tada dalam contoh kalimat tersebut menegaskan suatu pengecualian terhadap kalimat sebelumnya. Nah, kira-kira yang mana ya? Pernyataan utamanya itu yang aku highlight warna merah minasang. Itu bisa kita tarik artinya menjadi putri salju akan mati setelah makan apel beracun. Nah, untuk pengecualiannya itu di highlight warna biru, yaitu jika pangeran menciumnya, dia bisa hidup kembali. Jadi adanya pengecualian dari pernyataan utamanya. Nah, seperti itu penggunaan tada. Kita lanjut ya ke pola kalimat selanjutnya, ya sedikitlah mirip-mirip sama tada, yaitu tadashi. Nah, tadashi ini agak-agak mirip sama tada. Bedanya apa ya kira-kira? Nah, bedanya itu sebenarnya sama-sama pengecualian, tapi untuk suatu hal. Nah, suatu hal di sini lebih menekankan informasi tambahan berupa pengecualian atau syarat. Jadi, tadashi digunakan untuk memberikan pengecualian atau batasan atau syarat atas sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Dan ini juga bentuknya lebih formal dari tada. Nah, kalau diartikan secara harfiah yaitu namun, tetapi, syaratnya. Nah, biar jelasnya kita kasih contoh kalimat yang ada di buku ya. Yoi majo. Cinderella, oji sama no dansu no kai ni itte mo ii n desu yo. Tadashi, 12 ji made ni kaete ikenasai yo. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya, penyihir baik berkata, Cinderella, kamu boleh pergi ke pesta dansa pangeran. Namun, kamu harus pulang sebelum pukul 12. Nah, jadi yang di highlight warna merah itu mengizinkan Cinderella untuk pergi. Sementara yang di highlight warna biru sebagai syarat atas kalimat highlight warna merah itu, yaitu memberikan batasan waktu. Jadi Cinderella harus kembali sebelum jam 12. Seperti itu minasang penggunaan tadashi. Mirip-mirip ya sedikit dengan tada, namun tergantung situasinya aja. Selanjutnya ada pola kalimat ketiga, yaitu motomo. Nah, motomo di sini yang menggunakan hiragana ya minasang. Jadi, kalau yang menggunakan kanji seperti ini, itu beda artinya. Aku jelasin sedikit aja ya. Untuk yang motomo yang memakai kanji ini, diartikannya itu menunjukkan yang paling gitu. Misalkan dalam contoh kalimat, Kore wa motomo kantana hoho desu. Ini adalah cara yang paling mudah. Seperti itu kurang lebih minasang. Oke, kita balik ke topik utama kita ya. Nah, motomo di sini sama lagi-lagi nih. Seperti tada dan tadashi yang artinya namun, tapi motomo artinya itu lebih untuk memberikan penjelasan atau pengecualian terhadap apa yang sudah dikatakan sebelumnya. Secara sederhananya digunakan untuk menunjukkan bahwa ada hal yang lain yang perlu dipertimbangkan atau suatu pengecualian terhadap apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, arti secara harfiahnya yaitu namun atau meskipun demikian.
Nah, kita ambil lagi contoh kalimat dari buku ya, yaitu Cinderella oji sama no dansu no kai ni itte mo ii desu yo. Mottomo, sona boro-boro no fuku de wa dansu no kai ni ikenai wa ne. Arti dalam bahasa Indonesianya, Cinderella, kamu boleh pergi ke pesta dansa sang pangeran. Meskipun begitu, dengan pakaian compang-camping seperti itu, ya kamu nggak bisa pergi ke pestanya. Jadi motomo di sini tuh menunjukkan bahwa meskipun sebelumnya ada izin untuk pergi ke pesta, nah ada juga pengecualiannya, yaitu pakaian Cinderella yang tidak layak gitu untuk acara tersebut. Jadi kalimat pertama memberikan izin, tetapi motomo di sini menunjukkan halangan atau pengecualian pada kalimat kedua. Nah, seperti itu minasang untuk penggunaan pola kalimat motomo. Jadi, bisa kita simpulkan dari 3 pola kalimat tersebut, yaitu dari tada ya, bisa kita pakai untuk menambahkan atau memberikan pengecualian yang bentuknya masih ringan dan ini bentuknya informal. Jadi, kalau kita bisa bayangkan seperti kita ngomong, tapi ya gitu. Kalau kita ambil contoh kalimat yang sebelum-sebelumnya, kayak boleh aja sih pergi, tapi bajunya ya begitu deh gitu. Nah, kalau untuk tadashi itu digunakan lebih memberi syarat atau pengecualian atau batasan dan bentuknya ini formal. Nah, kalau kita bisa bayangkan itu kayak kita lagi ngomong tapi dengan catatan gitu. Contoh kalimatnya kayak boleh pergi tapi dengan syarat kamu ganti baju yang rapi ya gitu. Nah, yang terakhir nih, yang motomo ini itu pengecualiannya yang masuk akal gitu atau yang realistis gitu ya. Kayak meskipun begitu gitu. Contoh kalimatnya kayak boleh pergi tapi ya dengan baju compang-camping kayak gitu sih kayak nggak mungkin gitu. Ya boleh aja, tapi kamu juga tahu kan itu nggak masuk akal pakai baju compang-camping kayak gitu. Kayak gitu minasang. Hai, seperti itu minasang, kita sudah bahas 3 pola kalimat hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-temannya ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Arigato.